حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. أخرج ابن عبد الدنيا وابن عساكر عن خوات ابن جبير رضي الله عنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر رضي الله عنه فخرج عمر بالناس فصلى بهم ركعتين فخالف بين طرفي ردائه فجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ثم بسط يديه فقال اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح مكانه حتى مطروا فبينما هم كذلك إذا الأعراب قد قدموا فأتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين بينا نحن في بوادينا في يوم كذا في ساعة كذا إذ أظلنا غمام فسمعنا فيها صوتا أتاك الغوث أبا حفص أتاك الغوث أبا حفص كذا كذا. Alhamdulillah, kisah ini menceritakan tentang turunnya hujan dengan sebab doanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir menceritakan dari Sayyidina Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu. Sayyidina Khawat bercerita pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu maka telah terjadi panas yang begitu sangat lama, panjang, kemarau panjang, sehingga kehidupan sumur-sumur sudah gersang semua. Maka Sayyidina Umar keluar dengan mengajak masyarakatnya, kemudian beliau mengimami mereka sholat 2 rakaat. Kemudian ketika khutbah beliau membalikkan kedua ujung selendang beliau, tidak menjadikan yang tadinya sebelah kanan menjadi sebelah kiri, yang tadinya sebelah kiri menjadi sebelah kanan, membalikkan. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu membentangkan kedua tangannya untuk berdoa, maka beliau berdoa, ya Allah, Allahumma inna nastaghfiruka. Ya Allah, kami minta ampun kepada-Mu. Kemudian kami meminta hujan kepada Engkau. Fama bariha makanahu hatta mutiru. Tidak ada yang senang dengan keadaan ini, ya Allah, kecuali apabila Engkau mencurahkan air hujan kepada mereka. Maka ketika saat seperti itu, tiba-tiba datang orang-orang Arab dari perkampungan datang ke Madinah. Madinah itu terbagi dua, Pak. Ada Madinah dataran rendah, ada Madinah dataran tinggi. Nah, Madinah tempatnya Sayyidina Umar kekhalifahan itu dataran rendah. Nah, yang datang ini adalah orang-orang Arab Baduy dari Madinah dataran tinggi. Datang kemudian memberikan cerita kepada Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ketika kami mau datang ke sini tadi, maka satu mendung telah menaungi kami sampai ke Madinah. Dan dari mendung tersebut terdengar suara. Apa katanya? Atakal ghauth Aba Hafsin. Pertolongan akan datang kepada engkau wahai Abu Hafs Sayyidina Umar. Pertolongan akan datang kepada engkau wahai Sayyidina Umar. Ini terjadi ketika Sayyidina Umar lagi berdoa. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar ini orang yang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Sebelum datangnya Islam,
di saat semua orang sudah tidak siap lagi, sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan rasa sakit, untuk menyakiti Sayyidina Nabi, Sayyidina Umar lah orang yang pertama kali menyambut takaza, yang menyiapkan diri untuk menyambut takaza, ingin menyakiti Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi Nabi. Tapi karena Allah memberikan hidayah, maka akhirnya dia masuk Islam yang muliakan. Orang yang dahulunya sangat-sangat membenci Nabi, ketika masuk Islam menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Sayyidina Umar ini bukanlah para nabi dan para rasul yang muliakan, tapi doanya Sayyidina Umar diijabahi oleh Allah seperti layaknya doa para nabi dan para rasul. Apa yang menjadikan Sayyidina Umar seperti ini yang muliakan? Karena beliau siap mengorbankan segalanya demi Nabi. Beliau siap mati-matian demi menjaga agama. Beliau siap mengorbankan segala-galanya demi menjaga keutuhan sunnah. Sehingga begini Nabi mengatakan, seumpama ada Nabi setelahku, tentu Umarlah orangnya. Saking tajamnya insting beliau dalam kebaikan. Kalau kita ini kan tajam juga instingnya, tapi dalam keduniaan sedikit bedanya. Tapi yang sedikit itu membedakan kita dengan para sahabat. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, gerbong perjuangan belum tertutup. Masih ada kesempatan bagi kita. Kalau kita ingin siap berkorban apa saja dan di mana saja demi tegaknya sunnah Nabi, maka tidak menutup kemungkinan pertolongan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar juga pasti akan Allah berikan kepada kita yang mulia. Sekarang tinggal lagi bagaimana perasaan kita dalam perjuangan ini. Apakah kita siap untuk mati-matian dalam mengorbankan dan menegakkan sunnah? Di pelajaran yang pertama yang muliakan. Pelajaran yang kedua dari sini yang muliakan, baginda Nabi Sayyidina Umar di saat ini menjadi khalifah, Amirul Mukminin, raja atau presiden. Gak ada air. Kalau sekarang yang muliakan, pemimpin ketika dapat masalah di negaranya, apa yang dilakukan muliakan? Cari alat sana, cari bantuan sana, sehingga semakin banyak mengambil bantuan dari makhluk, semakin banyak mendapatkan kekecewaan. Sayyidina Umar tidak ada air, tidak ada air hujan yang turun. Kenapa tidak Sayyidina Umar kerahkan seluruh alat-alat berat untuk menggali tanah? Padahal air Zam-Zam dekat di sana. Tidak, langsung menghadap kepada Zat yang menciptakan air. Ketika doa yang muliakan, mungkin para sahabat yang menghadiri sholat tidak mendengarkan jawaban langsung, tapi orang-orang Arab dari perbukitan, orang-orang Arab dari perkampungan yang tidak tahu dengan acaranya Sayyidina Umar ternyata mendengarkan suara dari langit, langsung mengijabahi doanya Sayyidina Umar. Awan yang berada di luar Madinah langsung datang berduyun-duyun menuju kota Madinah, ingin mencurahkan hujan di Madinah dengan sebab doanya Sayyidina Umar. Bahkan yang muliakan dalam satu cerita, ketika Sayyidina Umar doa surat istisqa ini yang muliakan, seseorang datang ke kubur Nabi, merengek-rengek berdoa di sana. Maka dalam mimpi Nabi datang kepada sahabat tadi, ziarah Nabi sampai ketiduran di kubur Nabi. Sehingga datang Nabi dalam mimpinya, katanya sabda Nabi kepada sahabat tadi, sampaikan kepada Umar, teruslah berdoa, karena sebentar lagi hujan akan datang. Masya Allah. Inilah sosok pemimpin yang diridhoi oleh Allah.
bisa menyelesaikan masalah tanpa berhubungan dengan makhluk, tapi menyelesaikan masalah berhubungan dengan zat yang menciptakan makhluk. Siapa namanya kan? Allah. Kalau semua kita adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita ini pemimpin. Dan setiap kita akan ditanya mengenai kepemimpinan. Semua kita punya masalah. Apapun masalah kita, adukan kepada zat yang menciptakan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ada hari ini mengatakan bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini cuman iming-iming dunia saja. Yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah Allah. Selagi masih berhubungan dengan makhluk, pasti akan dijerat oleh masalah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi kita untuk menjalankan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka